Nama saya Alifia Hamidah dari kelas 12 IPS 4, absen 4. Saya akan melaksanakan ujian praktik bahasa Indonesia dengan menyampaikan pidato bertema adaptasi kebiasaan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Salatiga, yang terutama Bapak Kepala SMA Negeri 2 Salatiga dan Ibu Arti Ratriani selaku Guru Bahasa Indonesia. Yang saya hormati pula staf dan karyawan SMA Negeri 2 Salatiga. Tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato bertema adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru atau yang sering kita sebut new normal ini telah diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia. Adaptasi kebiasaan baru merupakan proses bertahap yang bergantung pada situasi di daerah masing-masing. Menurut para ahli, situasi dapat berubah dengan begitu cepat apabila lebih banyak orang yang terkena COVID-19. Mengingat kasus COVID-19 yang masih terus bertambah setiap harinya dan bahkan belum bisa dipastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Maka dari itu, pemerintah menghimbau agar masyarakat senantiasa menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Mulai dari menjaga jarak aman minimal 1 meter dan jangan lupakan untuk selalu menggunakan hand sanitizer setelah melakukan aktivitas. Mencuci tangan dengan sabun juga harus selalu dibiasakan. Apalagi yang paling utama adalah memakai masker dan face shield saat berada di luar rumah atau sedang bepergian. Penggunaan masker juga perlu diperhatikan. Masker yang baik adalah masker yang memiliki 3 lapisan alat penyaring udara pada wajah. Masker yang dipakai juga harus masker yang berbahan tebal seperti masker kain. Saat ini penggunaan masker scuba sudah tidak disarankan untuk dipakai karena bahannya yang tipis dan kurang sesuai untuk dapat menyerap debu yang masuk ke wajah. Adaptasi kebiasaan baru saat ini sudah banyak dilakukan di berbagai kota di wilayah Indonesia, seperti Ibu Kota Jakarta dan Kota Bandung. Pemerintah menetapkan sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggarnya dan tidak mematuhi aturan yang ada. Seperti di Kota Bandung, terdapat peraturan yaitu jam operasional suatu tempat usaha mulai dipersingkat. Namun masih banyak yang melanggarnya. Banyak yang membuka kiosnya hingga larut malam hingga dipergunakan oleh sebagian masyarakat untuk mencari kesempatan berkumpul dengan teman-temannya sehingga menyebabkan kerumunan. Hal itu membuat pemerintah memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha agar memberikan efek jera kepada sang pemilik, juga memberi peringatan kepada masyarakat agar selalu menaati peraturan yang ada demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini masih terus ada. Sementara itu, adaptasi kebiasaan baru yang kini wajib ditetapkan adalah pembatasan area makan. Bagi restoran yang mengizinkan pelanggannya untuk makan di tempat, harus memberikan sekat pembatas pada tempat makan agar dapat menghindari kontak langsung pada pelanggan lainnya. Tak hanya pada rumah makan, usaha jasa online seperti ojek online juga memberikan sekat pembatas pada motornya atau kendaraannya agar menghindari kontak langsung terhadap penumpangnya. Demi keselamatan bersama, hal ini mau tidak mau harus dilakukan. Sebagian wilayah juga mempunyai new normal mereka masing-masing.
Seperti daerah yang diperbolehkan untuk mulai bersekolah, siswanya harus menerapkan protokol 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Namun kebanyakan sekolah masih menerapkan sistem daring atau belajar online. Kota-kota besar seperti Jakarta melakukan adaptasi kebiasaan baru yang cukup ketat, yaitu physical distancing. Pada angkutan umum seperti bis kota, angkot-angkot, dan MRT, hanya memperbolehkan satu orang penumpangnya untuk menempati tempat duduk dan memberikan celah satu tempat duduk kosong untuk batas tempat duduk berikutnya. Hal ini juga berlaku pada tempat umum seperti halte, stasiun, bandara, dan tempat-tempat antrian lainnya. Selain adaptasi baru diperketatnya physical distancing, keamanan saat berpergian saat ini juga sudah mulai diperketat. Bagi orang yang ingin bepergian ke luar kota atau luar negara, wajib melakukan swab test terlebih dahulu dan menunjukkan hasilnya. Apabila hasilnya negatif atau bebas dari COVID-19, maka diperbolehkan untuk bepergian. Namun, tak sedikit orang yang melakukan kecurangan dengan memalsukan surat swab test agar dapat bepergian tanpa mengeluarkan biaya yang berlebih. Salah satu faktor pendorongnya adalah mahalnya biaya rapid test yang berkisar 300 hingga 400 ribu rupiah. Apalagi di masa pandemi ini banyak masyarakat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat pemberhentian hak kerja atau faktor lain. Masyarakat juga beranggapan bahwa akan sangat merepotkan jika hendak bepergian, namun harus melakukan tes kesehatan terlebih dahulu yang memakan waktu cukup lama untuk melihat hasilnya. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat melakukan kecurangan. Di sisi lain, banyak masyarakat yang menaati peraturan dalam pemberlakuan new normal. Setiap orang yang hendak bepergian atau bekerja diwajibkan membawa keperluan masing-masing seperti alat makan pribadi, alat ibadah pribadi, dan berbagai kebutuhan lainnya yang hanya boleh digunakan secara pribadi. Bahkan saat kita hendak makan di restoran, kita harus membawa alat makan sendok dan garpu dari rumah. Setiap restoran memiliki aturan tersendiri untuk menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah menghimbau agar seluruh lapisan masyarakat tetap waspada dan selalu menjaga kesehatan. Bahkan new normal kali ini membuat banyak orang merasa bersedih. Pasalnya tak hanya jarak yang terbatas, namun perayaan hari besar pun juga terbatas. Seperti saat perayaan Idul Fitri tahun kemarin, bagi wilayah yang berzona merah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Id. Selain itu, kebiasaan yang selalu dilakukan saat Hari Raya Idul Fitri ialah berkunjung ke rumah tetangga atau saudara. Hal itu cenderung sulit dilakukan karena banyak desa yang melarang masyarakatnya untuk saling berkunjung demi keselamatan. Bukan hanya kegiatan sholat Id, namun perayaan Imlek tahun ini juga cenderung berada di rumah saja. Bagi keluarga yang ingin memberikan angpau, sebaiknya melalui transfer. Mudik saat hari raya pun tidak diperbolehkan. Banyak pula desa-desa yang tidak memperbolehkan pemudik untuk masuk ke wilayahnya. Bagi yang sudah terlanjur mudik, harus menjalani isolasi mandiri selama 1 hingga 2 pekan pada tempat yang telah disediakan oleh desa. Adaptasi kebiasaan baru harus terus dilakukan selama masa pandemi. Meski awalnya sulit untuk dilakukan karena membuat jarak kita dan terhadap teman atau orang lain menjadi jauh, namun kita masih dapat bertukar kabar melalui media online seperti video call. Tetaplah waspada dan selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Selalu terapkan 3M agar kita dapat terbebas dari virus COVID-19 dan yang paling utama,
Taatilah aturan yang diberikan oleh pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia agar pandemi ini segera berakhir. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.